Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Nugraha dengan NIM 2501020109. Hari ini saya akan mempresentasikan sistem basis data yang itu menganalisis struktur data relasional dan sebuah studi kasus. Jadi di kelompok kami ini kami memilih studi kasus. Yang pertama adalah sistem informasi perpustakaan dan yang kedua adalah studi kasus sistem akademik kampus. Jadi di sini saya akan mempresentasikan yang bagian studi kampus, yaitu sistem informasi perpustakaan. Penjelasan yang pertama adalah sistem ini digunakan untuk mengelola data buku, anggota perpustakaan, serta transaksi peminjaman dan pengembalian buku. Sistem ini membantu petugas mencatat aktivitas sehingga data tersimpan rapi, mudah dicari, dan minimalkan kesalahan pencatatan. Entitas dan atribut. Entitas pertama di sini adalah buku. Buku memiliki beberapa atribut, yaitu book ID sebagai primary key, judul, pengarang, penerbit, tahun terbit, izin, kategori ID, dan stok. Yang selanjutnya adalah entitas anggota, di mana member ID sebagai primary key-nya, nama, alamat, telepon, email, dan tanggal daftar. Selanjutnya adalah peminjaman. Di sini memiliki atribut loan ID yang sebagai primary key, dan book ID, member ID, petugas ID, tanggal pinjam, tanggal jatuh tempo, tanggal kembali, serta denda. Selanjutnya adalah petugas yang memiliki atribut sebagai petugas ID sebagai primary key, nama, username, dan password. Selanjutnya adalah kategori. Kategori memiliki atribut sebagai berikut, yaitu kategori ID, primary key, nama kategori, dan keterangan. Relasi antara entitas adalah pertama, entitas satu itu buku. Dia memiliki relasi dipinjam oleh entitas 2 peminjam. Kardinalitasnya adalah 1 banding N, yaitu di mana satu buku dapat dipinjam oleh banyak peminjam. Dan entitas selanjutnya adalah anggota, memiliki relasi melakukan, dan entitasnya adalah peminjam, 1 banding N atau 1N. Selanjutnya relasinya adalah petugas yang memiliki relasi melayani, dan entitas peminjam, 1 banding N. Selanjutnya adalah entitas kategori yang memiliki relasi memiliki, dan entitas 2 adalah buku. Kardinalitasnya 1 banding N atau 1 dengan banyak. Oke, selanjutnya bagian diagram akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firtuanda Jagat Saputrana dengan NIM 2501020106. Jadi saya di sini sebagai melanjutkan presentasi dari teman-teman saya, yang dimana saya akan membahas IRD dari sistem perpustakaan. Oke, langsung saja. Kita mulai dari entitas yang pertama, yaitu kategori. Di sini kategori memiliki 3 atribut. Yang pertama kategori ID sebagai primary key-nya, lalu ada keterangan dan nama kategori. Lalu entitas kedua yaitu buku memiliki 8 atribut, book ID sebagai primary key-nya, lalu ada judul, pengarang, stok, kategori ID, ISBN, tahun terbit, serta penerbit. Lalu entitas yang ketiga yaitu entitas transaksional yang bernama peminjaman, memiliki 7 atribut, loan ID sebagai primary key-nya, book ID, lalu ada member ID, petugas ID, tanggal pinjam, tanggal jatuh tempo, serta tanggal kembali, dan juga denda. Lalu lanjut ke entitas yang selanjutnya yaitu petugas, memiliki 4 atribut. Yang pertama adalah petugas ID sebagai primary key-nya, lalu ada nama, username, dan juga password. Lalu lanjut ke entitas yang selanjutnya yaitu anggota, memiliki 6 atribut.
yang dimana member ID sebagai primary key-nya, lalu ada telepon, ada nama, ada alamat, ada email, serta ada tanggal daftar. Untuk menghubungkan seluruh entitas tersebut, rancangan ini secara efektif menerapkan relasi dengan kardinalitas one to many atau satu ke banyak. Relasi pertama terjadi antara kategori dan buku, di mana satu spesifik kategori dapat menaungi banyak judul. Selanjutnya relasi anggota ke peminjaman menunjukkan bahwa satu orang anggota dapat melakukan banyak transaksi peminjaman pada waktu yang berbeda. Lalu selanjutnya relasi petugas ke peminjaman menandakan bahwa satu orang petugas dapat melayani dan memproses banyak transaksi peminjaman dari berbagai anggota. Lalu yang terakhir terdapat relasi antara buku ke peminjaman, yang berarti satu buku dapat dipinjam berkali-kali sehingga tercatat dalam banyak riwayat transaksi peminjaman yang berbeda. Berdasarkan struktur entitas dan relasi ini dapat disimpulkan bahwa alur bisnis ERD ini berfokus pada tabel peminjaman. Proses bisnisnya berjalan ketika seorang anggota datang untuk meminjam buku dari kategori tertentu, dan kemudian transaksi tersebut diproses oleh seorang petugas. Desain ini menunjukkan penerapan prinsip normalisasi data dan integritas referensial yang sangat baik. Hal ini dibuktikan dengan ditariknya semua ID unik dari entitas master sebagai foreign key ke dalam tabel peminjaman. Tujuannya adalah untuk mendokumentasikan secara presisi siapa yang meminjam, apa yang dipinjam, siapa yang melayani, serta kapan waktu peminjaman dan pengembaliannya. Sehingga skema basis data ini sudah sangat ideal dan siap untuk diimplementasikan langsung ke dalam DBMS. Oke, mungkin sekian presentasi dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih buat teman-teman saya yang sudah menjelaskan sebelumnya. Saya akan lanjutkan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ramlan Leonardo Napitupulu dengan NIM 2501020102. Nah, setelah kita membahas sistem informasi perpustakaan yang terstruktur, sekarang kita akan beralih ke sistem lingkungan yang pasti sangat dekat dengan keseharian kita sebagai mahasiswa, yaitu sistem akademik kampus. Pernah nggak sih kita bertanya-tanya bagaimana data kita selama kuliah ini dikelola? Nah, ini akan menjadi pembahasan kita sekarang. Baik, sistem akademik kampus dirancang untuk mengelola data-data vital seperti data mahasiswa, data dosen, dan mata kuliah. Namun, inti dari sistem ini sebenarnya terletak pada proses pengambilan mata kuliah atau yang kita kenal sebagai istilah KRS. Jadi, sistem ini tidak hanya menjadi tempat data statis, tetapi juga mengelola proses dinamis seperti menyusun jadwal kuliah agar tidak bentrok, dan data siapa saja mahasiswa yang mengambil kelas tertentu, dan yang paling krusial menjadi tempat pencatatan nilai dari setiap usaha kelas kita selama satu semester. Dengan sistem yang terintegrasi, semua informasi ini bisa diakses dengan mudah dan cepat oleh pihak-pihak yang membutuhkan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang entitas dan atribut apa saja yang ada pada sistem ini. Yang pertama ada entitas mahasiswa dengan atribut NIM sebagai primary key, kemudian nama, fakultas, prodi, tanggal lahir, dan alamat. Entitas yang kedua yaitu dosen dengan atribut dosen ID sebagai primary key, nama, gelar, dan email. Selanjutnya entitas mata kuliah dengan atribut MKID sebagai primary key, kode MK, nama MK, dan SKS. Yang keempat, entitas kelas dengan atribut kelas ID sebagai primary key, MKID, dosen ID, semester, ruang, hari, jam mulai, dan jam selesai. Selanjutnya ada entitas KRS dengan atribut enroll ID sebagai primary key, NIM, kelas ID, status, dan nilai. Nah, selanjutnya inilah bagian yang menarik. Nah, bagaimana entitas-entitas tadi selain berkomunikasi. Jika kita perhatikan tabel relasi di slide, kita akan melihat hubungannya dengan sangat jelas. Yang pertama, relasi antara mata kuliah dan kelas. Satu mata kuliah seperti basis data bisa memiliki banyak kelas, misalnya kelas A dan kelas B. Ini adalah hubungan satu ke banyak atau 1:n. Kedua, relasi antara dosen dan kelas. Seorang dosen bisa mengajar di beberapa kelas dan satu kelas biasanya diampu oleh satu dosen. Di sini relasinya juga mengajar dengan kardinalitas 1:n. Ketiga ini adalah jembatan penghubungnya. Mahasiswa mengambil mata kuliah melalui entitas KRS.
Satu mahasiswa bisa mengambil banyak mata kuliah dalam satu semester. Ini juga relasi 1:n. Dan yang terakhir, kelas pastinya diikuti oleh banyak mahasiswa yang dicatat dalam entitas KRS. Lagi-lagi ini adalah hubungan 1 ke banyak atau 1:n. Dari pola ini kita bisa melihat bahwa entitas enrollment atau KRS ini adalah entitas yang sangat krusial. Ia bertindak sebagai penghubung yang mempertemukan mahasiswa, mata kuliah, dan kelas. Tanpa entitas ini, sistem tidak akan bisa mencatat siapa, mengambil apa, dan kelas mana. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Muhammad Ilham, dan aku bakal jelasin bagian aku, yaitu di studi kasus 2, Sistem Akademik Kampus. Nah, aku mau jelasin deskripsi singkatnya dulu. Sistem akademik kampus digunakan untuk mengelola data mahasiswa, dosen, mata kuliah, serta proses pengambilan mata kuliah oleh mahasiswa. Sistem ini memudahkan pengelolaan informasi akademik seperti jadwal kuliah, daftar mahasiswa dalam suatu kelas, dan pencatatan nilai mahasiswa. Nah, adapun entitas yang kami pakai yaitu mahasiswa, dosen, mata kuliah, kelas, enrollment atau KRS. Oke, aku langsung aja ke diagram IRD-nya. Nah, di sini yang pertama kali aku pakai yaitu entitas mahasiswa dengan atribut NIM sebagai primary key, nama, fakultas, prodi, tanggal lahir, dan alamat. Nah, di sini aku memakai one to many, kardinalitas. Di sini aku menghubungkan relasi mengambil dengan kardinalitas one to many ke entitas enrollment atau KRS dengan atribut enroll ID sebagai primary key, name, kelas ID, status, dan nilai. Nah, aku langsung menghubungkan mahasiswa ke tabel dosen dengan atribut dosen ID sebagai primary key, nama, gelar, dan email. Nah, di sini aku kembali menghubungkan relasi mengajar dengan kardinalitas one to many ke entitas kelas. Lalu aku menghubungkan entitas dosen ke entitas mata kuliah. Dan di entitas mata kuliah ini aku menggunakan MKID sebagai primary key, kode MK, nama MK, dan SKS. Nah, aku kembali menggunakan relasi memiliki dengan kardinalitas one to many. Nah, ke entitas kelas. Nah, di entitas kelas ini itu ada jam selesai, jam mulai, hari, ruang, semester, dosen ID, MKID, dan kelas ID sebagai primary key. Nah, mungkin itu aja penjelasan IRD-nya dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.